Perias jenazah setiap kali merias wajah jenazah akan memotong pakaian almarhum terlebih dahulu, hingga telanjang bulat. Kali ini almarhumah adalah seorang wanita cantik, mengenakan pakaian dalam merah yang mewah. Saat pria itu bersiap memotong tali spaghetti, jenazah tiba-tiba membuka matanya. Di mana saya? Yang aneh adalah, pria itu tidak merasa takut, tetapi dengan tenang memberitahu wanita itu. Ini adalah rumah duka. Kamu sudah mati. Saat itu wanita itu juga mengingat kembali. Dirinya memang menabrak sebuah truk yang membawa pipa baja. Tapi sekarang dia bisa bernapas dan berbicara. Bagaimana mungkin sudah mati? 8 jam yang lalu kamu meninggal dunia. Darahmu sudah tidak lagi bersirkulasi dalam tubuh. Sel-sel otakmu perlahan-lahan mati. Tubuhmu sudah mulai membusuk. Melihat wanita itu masih tidak percaya. Pria itu terpaksa mengeluarkan akta kematiannya. Tertulis dengan jelas di atasnya. Tidak menghasilkan penyebab yang mendasari yang diberikan di pari. Namanya Anna T. Penyebab kematiannya adalah pendarahan internal parah akibat kecelakaan mobil. Setelah mengatakan itu, dia mengambil spons dan membersihkan lukanya. Anna bertanya padanya apa yang dia lakukan. Lau Bai berkata padanya, aku ingin memperbaiki tubuhmu, agar kamu terlihat cantik di pemakaman. Tapi Anna masih merasa dirinya belum mati. Dia memohon dengan sangat agar Lau Bai melepaskannya. Dia bersumpah tidak akan memberitahu siapapun. Tapi Lau Bai tidak peduli. Dia mengambil bantal porselen dan meletakkannya di bawah kepala Anna. Lalu mulai menjahit lukanya. Yang aneh adalah, Anna sama sekali tidak merasakan sakit. Baru setengah jalan menjahit. Tiba-tiba terdengar suara bel pintu. Lau Bai segera mengambil sebotol cairan tidak dikenal. Menyuntikkannya ke dalam tubuh Anna. Anna perlahan menutup matanya. Orang yang datang tak lain adalah ibu Anna. Dia ingin melihat putrinya sekali lagi. Melihat putrinya berbaring dengan tenang di meja pembaringan jenazah. Sang ibu meneteskan air mata kesedihan. Pemakaman dijadwalkan pada hari Jumat. Dia berpesan kepada Lau Bai untuk merias putrinya dengan cantik. Setelah berkata demikian, dia bersiap untuk pergi dengan wajah muram. Lau Bai diam-diam merasa tegang. Segera menutupi Anna dengan kain putih. Tiba-tiba sang ibu berbalik. Rambutnya berwarna coklat. Saya ingin melihat warna aslinya. Tidak masalah. Pada malam hari, Anna perlahan-lahan mulai mendapatkan kembali kesadarannya. Dia duduk dari meja pembaringan. Dia buru-buru meraba denyut nadinya. Namun, sekeras apapun dia mencoba, dia tidak merasakan detak. Dalam kepanikan, dia memukul meja pembaringan dengan tangannya. Tapi ini malah membuatnya semakin takut. Karena dia tidak merasakan sedikit pun rasa sakit. Aku hanya terkejut. Tidak apa-apa. Dia turun dan mengambil telepon di dinding. Tapi telepon sama sekali tidak bisa dihubungi. Dengan putus asa, dia hanya bisa datang ke pintu dan berteriak meminta tolong. Biarkan aku keluar. Saat itu terdengar suara mobil dari luar. Ternyata itu pacarnya, Paul, yang tidak rela kehilangannya. Ingin melihatnya untuk terakhir kali. Sayangnya, Lau Bai menghalanginya di pintu. Mencari berbagai alasan agar Paul tidak bisa masuk. Anna samar-samar mendengar suara pacarnya. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berteriak meminta tolong. Paul tetap tidak mendengar sama sekali. Akhirnya karena bukan keluarga almarhumah, Paul ditolak dengan kejam oleh Lau Bai di depan pintu. Paul hanya bisa pergi dengan sedih mengendarai mobilnya. Anna mempertanyakan Lau Bai mengapa tidak membiarkan Paul masuk untuk melihatnya. Tapi Lau Bai berkata, di mata orang lain, kamu hanya mayat yang terbaring di meja pembaringan jenazah. Hanya aku yang bisa melihat wujud